setia nih di 93.4 FM Radio Lunggi. Kita lanjutkan ya program Berani Menyapa dan Negeri Sambas ini. Nah, untuk narasumber yang kedua nih, kita kedatangan hakim langsung dari Pengadilan Negeri Sambas. Ya, Assalamualaikum Bapak, dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ferisa. Perkenalkan, nama saya Pak Handri Vanadityo, yang kebetulan saat ini amanahnya adalah hakim di Pengadilan Negeri Sambas. Itu Ibu. Di Pengadilan Negeri Sambas ini kira-kira udah berapa lama Pak? Hari ini menjelang 3 tahun. Oh, sudah 3 di tahun Sambas, ya Pak betul, ya? betul. Sudah lumayan lama juga ya Pak ya. Bagaimana nih di Sambas, udah nyaman ya? Sambas ini luar biasa. Jadi lihat dari keramahan masyarakatnya, lalu kemudahannya. Jadi betah lah kalau di Sambas. Udah betah lah itu jadi orang Sambas gitu ya Pak ya. Oke, tadi kan kita sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri langsung nih mengenai Pengadilan Negeri Sambas, layanan-layanan Pengadilan Negeri. Nah, untuk selanjutnya mengenai inovasi-inovasinya nih, inovasi-inovasi yang dimiliki Pengadilan Negeri Sambas, itu apa saja sih Pak? Kalau inovasi, seperti yang tadi Bapak Ketua Pengadilan sampaikan, kalau di Pengadilan Negeri kan ada di bidang perdata, ada di bidang pidana. Kalau perdata itu kan di Sambas ini Bu, ternyata kalau kita lihat dari karakteristik jumlah volume perkaranya, dominasi perdata itu dominan di perdata permohonan. Perdata permohonan ini adalah biasanya masalah yang biasa masuk ke pengadilan negeri berkaitan dengan paspor, berkaitan dengan kutipan akta kelahiran, atau berkaitan dengan perkawinan. Ini sampai dengan tahun ini, tahun 2022 sudah hampir 40-an. Tahun 2001 kemarin sudah masuk 200 perkara sampai setahun. Jadi kalau untuk perdata kita punya saprahan, Bu Ferisa. Oh, saprahan itu apa itu Pak, saprahan? Saprahan ini kan kalau di Sambas ini kan identik dengan makan-makan sebenarnya. Iya. Nah, kalau kita modifikasi sedikit, saprahan itu adalah sistem validasi praregistrasi permohonan. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian, ternyata nih anak Bapak Ibu sekalian namanya salah misalnya, lalu mau diperbaiki ke Dukcapil untuk diterbitkan akta kelahiran yang baru, kemungkinan Dukcapil akan minta Bapak dan Ibu sekalian untuk sidang ke pengadilan negeri. Nah, kita punya platform saprahan ini. Bapak Ibu cukup di rumah masukkan datanya, nanti sidang di pengadilan. Setelah itu Bapak Ibu bisa mengambil akta kelahirannya langsung di Dukcapil. Kita sudah bekerjasama dengan Dukcapil. Oh, seperti itu ya Pak ya, langsung Betul. aplikasi atau apa itu ya Pak ya? Ini web based Bu, jadi Bapak dan Ibu bisa coba masuk ke link www.saprahan-pn.sambas.go.id. Ya, saya ulangi, www.saprahan.pn-sambas.go.id. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke sana nanti akan banyak pilihannya. Misalnya tadi, Pak, nama saya Muhammad Zaini, misalnya mau diganti menjadi namanya Zaini Pak, itu bisa dilakukan di Dukcapil akan memberikan akta kelahirannya, tapi sidang dulu. Nah, Bapak Ibu masuk ke alamat tadi, pilih ganti nama, nanti dimasukkan, Pak syaratnya apa saja? Nanti syaratnya ada KTP, KK gitu ya, ada surat keterangan dari desa setempat. Nanti syaratnya akan ada di saprahan, Bapak dan Ibu bisa langsung masuk dan persiapkan. Nanti diupload di sana, kita panggil untuk sidang. Oh, langsung diupload gitu syarat-syaratnya gitu. Betul, ya Pak betul, ya? mudah sekali. Sangat mudah itu, Betul. memudahkan orang-orang yang di kabupaten-kabupaten yang jaraknya jauh dari pengadilan negeri itu ya Pak ya. Jadi kalau seandainya teman-teman yang jauh di Temajuk misalnya atau di Paloh, di Jawa, biasanya Bu, kalau sebelum adanya saprahan ini, mereka ini bisa 2 sampai 3 kali pulang pergi ke pengadilan negeri Sambas. Yang pertama datang untuk, Pak ini saya punya kendala di nama saya, atau misalnya saya mau memperbaiki akta kelahiran saya Pak, tanya syaratnya dulu. Setelah itu dipersiapkan, datang ke pengadilan, serahkan berkasnya. Setelah itu pulang, dipanggil sidangnya. Setelah itu begitu selesai hakim memberikan penetapan, pulang lagi untuk mempersiapkan diri mengambil produknya. Kalau di saprahan ini enggak, jadi cukup sekali Bapak dan Ibu akses di saprahan, nanti datang ke sini langsung sidang. Begitu pulang, nah ini yang hebatnya lagi Bu. Jadi Pak Ketua Pengadilan Negeri Sambas ini sekarang sedang MOU dengan pihak pos, kantor pos di Sambas.
Nanti kalau Bapak Ibu sudah daftar di Saprahan, produknya langsung dikirimkan ke rumah Bapak dan Ibu sekalian. Oh, nggak harus datang lagi Nggak gitu usah ya, Pak, ya? datang, nggak usah ngantri, nggak usah nunggu lama-lama. Jadi Bapak Ibu cukup upload persyaratannya, penuhi berkasnya di Saprahan. Tadi di alamatnya www.saprahan.pn-sambas.go.id. Nanti langsung kita jadwalkan sidang. Setelah itu Bapak Ibu silahkan pulang ke rumah masing-masing. Udah daftarnya lewat online, Betul. sidangnya itu berarti masyarakat itu cuma satu kali Sekali datang saja gitu datang, ya, tidak Pak, perlu ya? bolak-balik. Tidak perlu bolak-balik ya. Wah, luar biasa sekali ya nih Pengadilan Negeri Sambas ini, sangat memberikan pelayanan yang sangat begitu maksimal dan baik kepada masyarakat Sambas ini. Selain Saprahan, apa ada lagi ya Pak ya ini mengenai inovasi-inovasi ini? Ini kan Saprahan tadi di bidang perdata permohonan, Iya, Bu. Selanjutnya kita punya aplikasi Lunggi. Lunggi ini buat teman-teman rekan-rekan kita di bapak-bapak kepolisian, baik di polisi resor atau polres, polsek setempat, sampai dengan kejaksaan dan rutan. Jadi teman-teman kepolisian ini biasanya kan pidana di Sambas ini juga banyak, Bu, nggak kalah dengan perdata permohonan. Mereka ini bisa mengajukan aktivitas penahanan, penyitaan, penggeledahan barang bukti itu via Lunggi. Sistemnya sama, Bu. Jadi nanti masuk di alamat www.lunggi.pn-sambas.go.id. Nanti langsung saja bisa diakses di situ Bapak dan Ibu sekalian. Penuhi persyaratannya, berkasnya langsung kita kirimkan pada hari itu via email. Jadi tidak perlu bolak-balik jauh Bapak dan Ibu kepolisian, kejaksaan dan rutan. Dan juga ini kita dedikasikan untuk kemudahan tadi aparat penegak hukum, mengingat perkara pidana kita yang lumayan sangat banyak di Sambas ini. Oh, itu untuk izin-izin dari pihak instansi yang lain gitu Betul, ya Pak betul, ya. izin. Namanya sama nih ya dengan radio Betul, Lunggi karena ini. mungkin Kenapa sehati, itu ya, karena Pak, ya? Lunggi itu kan diambil dari suatu kebesaran kain ya di Sambas Iya, yang iya. apa Benar itu, ya. kemewahannya keluar biasa. Itu kita adopsi supaya setiap inovasi atau penemuan ini selain kita hadirkan kedekatan dengan masyarakat, kita juga menghadirkan karakteristik khas secara filosofis daerah Sambas yang kita kita banggakan bersama-sama di sini gitu. Luar biasa sekali ya Pak ya. Tadi ada Saprahan yang ciri khas dari makanan dari Sambas, terus sekarang Lunggi. Ada apa lagi nih Pak? Wah, banyak sekali ya inovasi-inovasi dari Pengadilan Negeri Sambas ini ya. Kalau untuk pelayanan di masyarakat, nanti tadi ya sudah menggandeng kantor pos, nanti akan dikolaborasikan bersama Lunggi dan Saprahan. Dan Era Terang juga sama. Jadi intinya adalah nanti kita mencoba untuk mengembangkan inovasi kembali, bagaimana caranya masyarakat ini lebih mudah mengakses pengadilan negeri, dan banyak hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan atau seputar produk layanan ini yang kita akan siapkan begitu, Bu. Jadi pertama tadi Saprahan ini sebenarnya banyak, Bu, nggak hanya ganti nama dengan akta kelahiran. Oh iya, iya. Nanti bisa juga perkawinan pendaftaran yang terlambat, Bu, karena di Sambas ini kita temukan fakta bahwasanya kebanyakan orang nih menikah tidak punya identitas surat menyurat yang resmi. Misalnya begini, kalau misalnya bagi yang beragama Muslim, nanti buktinya adalah kutipan akta perkawinan. Ini teman-teman bisa mengurusnya. Kalau belum, teman-teman bisa melaksanakan pengesahan perkawinan di pengadilan agama. Nah, untuk teman-teman yang beragama non-Muslim, itu mengurusnya di pengadilan negeri. Ya, jadi kalau teman-teman bertanya apa sih, kalau misalnya akhir-akhir ini kan lagi hangat-hangatnya nikah beda agama misalnya. Nikah beda agama itu bisa nggak dicatatkan misalnya, atau nanti bagaimana cara mengurusnya? Nah, masalah di Sambas ini ternyata bukan hanya nikah beda agama, kebanyakan masyarakat ini belum mencatatkan perkawinannya secara resmi. Bagi yang beragama Islam, buktinya ada buku nikah. Bagi yang beragama non-Muslim, ada kutipan akta perkawinan di Dukcapil. Bagi Bapak Ibu yang belum punya kutipan akta perkawinan, bagi yang beragama non-Muslim, nanti dipersilakan untuk mengajukan pendaftaran permohonan, pendaftaran nikah terlambat di platform Saprahan tadi. Jadi misalnya Pak, saya sudah punya anak 3, terus nanti anak saya mau menikah, cuma begitu ditanya kok Bapak dan Ibunya tidak punya buku nikah misalnya, atau kutipan akta nikah, Bapak Ibu bisa mengajukan sidang terlebih dahulu, karena Dukcapil biasanya minta itu gitu. Kemarin tetangga saya tuh mau ke Malaysia nih Pak. Terus itu katanya paspornya nggak bisa dikeluarkan nih, harus sidang dulu di pengadilan negeri. Itu juga bisa ya dengan Saprahan itu ya Pak ya? Ya, bisa Bu Ferisa. Jadi paspor ini juga dominan perkaranya di Sambas. Kebanyakan adalah
ketidakseragaman identitas yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Sambas. Misalnya, pada hari ini mereka bekerja di Malaysia dengan menggunakan nama Muhammad Zaini tadi. Iya. Begitu mereka pulang ke Sambas, ada banyak peristiwa, entah itu paspornya ditahan atau begitu mau kembali kadaluarsa. Pada saat bikin dulu, mereka meminjam atau meminta bantuan jasa. Iya, Meskipun itu calo bukan gitu betul, ya. bukan identitas Iya, sebenarnya. gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pihak imigrasi ini tidak akan memproses setiap paspor ketika ada perbedaan di nama, yang pertama, yang kedua di alamat, yang ketiga tempat dan tanggal lahir. Lah, terus bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu pengen berobat ke Kucing misalnya, atau mau bekerja di Malaysia sedangkan punya kendala paspor. Nah, paspor ini Bapak dan Ibu jangan khawatir, tetap kita bisa bantu nanti. Ajukan permohonan ke pengadilan dengan judulnya penegasan identitas di Saprahan tadi, di platform tadi. Nanti kita periksa Bapak dan Ibu sekalian, hasilnya kita akan berikan produknya ke imigrasi, dan kita juga sudah kerjasama dengan imigrasi. Langsung terintegrasi. Betul. Gitu ya Pak ya. Betul. Bisa berarti langsung sidang langsung ke imigrasi. Betul. Gitu Jadi ya, setelah Pak, sidang nanti Bapak Ibu langsung menuju ke imigrasi, kita langsung terhubung, langsung diterbitkan paspornya. Biayanya berapa ya kira-kira? Ini biayanya penting Bapak dan Ibu sekalian. Untuk biaya di Pengadilan Negeri Sambas ini perdata permohonan Rp150.000. Sangat terjangkau sekali. Betul, itu ya Pak ya, 150.000 ya. Kalau yang misalnya lebih dari 150 itu bukan pengadilan negeri ya Pak ya. Betul. Yang tadi udah dijelaskan calo-calo itu udah nggak ada ya Pak ya. 150.000 saja gitu ya Pak. Selanjutnya ada inovasi apa lagi nih Pak? Selain Saprahan, Lunggi, tadi udah kerjasama dengan kantor pos, dengan instansi-instansi yang lain. Apakah ada yang lain Pak, inovasi? Yang lain, yang terbaru ini kita sedang menjajakan kerjasama dengan Balai Sertifikasi Elektronik Bu Verisa. Jadi ke depan untuk setiap produk atau layanan kita nanti akan terintegrasi secara elektronik sertifikasinya, sehingga nanti untuk mengirim dokumen ke masyarakat kita akan lebih cepat. Oh gitu ya Pak ya, jadi nggak harus tunggu tanda tangan gitu ya. Oke, kepada sahabat sehat Radio Lunggi yang ingin bertanya-tanya nih tentang produk pelayanan, tentang inovasi-inovasi apa aja yang ada di Pengadilan Negeri Sambas, langsung saja ke nomor 089 533 550 1818. Selanjutnya ada satu pertanyaan nih Pak dari Bapak Agus di Jalan TVRI. Nih pertanyaannya mengenai seputaran permohonan. Nih kemarin dia bilangnya dijadikan saksi Pak. Itu tuh prosesnya seperti apa gitu? Oke, jadi kalau misalnya Pak Agus tadi diminta, biasanya kalau kita datang ke pengadilan itu kan setelah kita daftar Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu yang pertama dilakukan ya membuat suratnya terlebih dahulu. Pak, buat suratnya nanti bagaimana? Bapak Ibu kunjungi Saprahan tadi, kita bantu buat suratnya secara otomatis via sistem Bu Verisa. Lalu selanjutnya menyiapkan saksi, betul tadi Pak Agus. Jadi berapa jumlah saksinya? Jumlah saksi yang dipersiapkan ada 2 orang, Bapak dan Ibu sekalian. 2 orang ini adalah bisa hubungan keluarga dekat dengan Bapak dan Ibu yang intinya mengetahui proses permohonan perkara Bapak dan Ibu sekalian. Misalnya tadi Bapak Muhammad Zaini mau mengajukan ganti nama atau belum mau ganti kelamin ternyata. Nah, saksi ini adalah kalau untuk ganti nama yang dihadirkan bisa orang tuanya, bisa sanak familinya, tetangga, kerabat dekatnya. Lalu apa aja nanti yang ditanya oleh hakim begitu pada saat pemeriksaan persidangan? Yang ditanya adalah seputar kehidupan si pemohon. Biasanya adalah riwayat pemohon ini sejak kecil menggunakan identitas yang mana sih? Lalu tercatatnya setahu atau sepengetahuan saksi ini identitas yang benar itu yang mana gitu ya, dan keperluannya ini seperti apa. Biasanya kalau untuk nama keperluan itu biasanya untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan, begitu KUA mau mengecek namanya beda. Nah, ini biasa saksi akan menjelaskan di seputaran peristiwa hukum tersebut. Jadi 2 orang saksi Bu Verisa yang dihadirkan nanti menjelaskan seputar riwayat mengenai si pemohon itu sendiri. Oh gitu ya kalau jadi saksi ya Pak ya. Selanjutnya ini pertanyaan dari Ibu Siti yang ada di
Jalan Pembangunan menanyakan syarat-syarat nih mau ganti nama anaknya itu apa saja begitu Pak? Oke, untuk ganti nama Ibu Siti nanti ini saya jelaskan secara umum dulu ya Bu Siti ya. Jadi untuk ganti nama nanti Ibu Siti akan menyiapkan surat permohonan dulu yang ditujukan ke Kepala Pengadilan Negeri Sambas. Bagaimana suratnya, cara membuat suratnya, Bapak Ibu bisa mengunjungi Saprahan tadi www.saprahan.pn/sambas.go.id. Bapak Ibu langsung pilih menu ganti nama, buat surat Bapak Ibu. Nanti buat surat Bapak Ibu masukkan nama, tanggal lahir, lalu alamatnya, tempat tinggalnya, nomor handphone, email dan lain sebagainya. Nanti langsung keluar permohonannya. Oh gitu ya Pak ya. Surat Langsung permohonannya. Permohonannya gitu. Setelah itu KTP-nya Pak dan Ibu sekalian, Bu Siti, KTP dari yang mau digantikan namanya. Pak, pertanyaannya, kalau seandainya yang digantikan nama itu masih anak-anak bagaimana Pak? Kan nggak punya KTP, misalkan kalau anak-anak itu kan bisa 17 iya, tahun. masih di bawah 17 ini anaknya. Nah, kalau seandainya yang mau diganti nama anak dari Bapak dan Ibu sekalian, maka secara hukum itu belum dapat tampil dalam kecakapannya di bidang hukum. Nah, caranya adalah cukup nanti orang tuanya yang menghadap ke pengadilan negeri. Nanti anaknya disebutkan. Anaknya ikut enggak ini ya Pak ya? Kalau anak sih kalau biasa ini kita nggak perlu ya, nggak perlu gitu ya, datang, Pak, ya? kasihan kan biasanya kalau ada sekolah gitu kan. Jadi cukup ibunya saja atau orang tuanya. Pak, ibunya ternyata di Malaysia, bapaknya misalnya juga sama Pak, nggak diketahui. Nah bisa diwakilkan oleh siapa kerabat kekeluargaan di keluarga besarnya. Tadi KTP sudah, surat permohonan sudah. Selanjutnya adalah kutipan akta kelahirannya. Ditunjukkan mana yang mau diperbaiki, apakah namanya, ternyata tempat lahirnya atau tanggal lahirnya salah, itu juga bisa Bapak Ibu sekalian. Atau nama bin bapaknya, misalnya anak Muhammad Zaini, anak satu lahir dari Ibu Siti tadi misalnya, nama bapaknya nggak ada, mau ditambahkan nama bapaknya juga bisa. Setelah itu kartu keluarganya. Oke, kartu keluarganya disiapkan. Setelah itu surat keterangan dari desa. Biasa betul, dari desa ini menyebutkan bahwasanya apa ya, nama yang benar itu dari perangkat desa nanti seperti apa sih ditandatangani dari kepala desa, itu dilampirkan dalam persyaratan persidangan. Gitu ya Pak ya. Oke. Sebenarnya itu berapa lama waktunya Pak kalau sidang di pengadilan? Untuk sidang di pengadilan, setelah nanti berkas dinyatakan lengkap, Bapak dan Ibu sudah mengupload berkas persyaratannya di Saprahan tadi, selanjutnya kita akan panggil sidang. Sidang ini cukup sekali saja. Cukup sekali. Itu butuh waktu berapa gitu sehari itu Pak? Jadi untuk waktu sehari ini kurang lebih 1 jam kurang mungkin ya. Jadi hakim nanti akan membuka persidangan, mengecek identitas pemohon, setelah itu memeriksa saksi. Setelah itu sudah ada beberapa layanan kita yang 1 hari langsung putus, one day publish. Jadi setelah Bapak Ibu keluar sidang, Bapak Ibu sudah langsung bisa menikmati produk layanannya, tidak sampai nunggu sehari. Sekali gitu ya Pak ya, 1 jam pun langsung sidang selesai. Betul. Gitu ya Pak ya.